Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Rizka Nikmatur Rahmah dengan NIM 200005166 Universitas Ahmad Dahlan dengan jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, apakah adik-adik tahu apa itu hak? Lalu, apa itu kewajiban? Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pengertiannya. Pengertian hak. Di Indonesia, hak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai 31. Contoh yang paling konkret dari pengertian hak dalam Undang-Undang 1945 adalah warga negara memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Begitu pula, warga negara berhak untuk memiliki kehidupan dengan tinggal di daerah tertentu tanpa menerima diskriminasi. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak ia lahir, bahkan belum dilahirkan. Hak juga bagian dari fitrah yang dimiliki seseorang. Ahli dalam bidang ini, Profesor Dr. Noto Negoro, mengungkapkan pengertian hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal harus diterima atau dilakukan. Kemudian, hak juga memiliki macam-macamnya. Ada 9 macam-macam hak. Yang pertama, yaitu hak legal, hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Kemudian, yang kedua yaitu ada hak moral, didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat individu. Yang ketiga yaitu ada hak positif, memiliki sifat positif pada seseorang. Merasa berhak mendapatkan atau melakukan sesuatu, misalnya hak atas pendidikan, pelayanan, dan juga kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu hak negatif. Sesuatu yang bersifat negatif berarti seseorang bebas melakukan atau memiliki sesuatu dari orang lain, tidak boleh menghindarkan atau menghilangkan hak tersebut. Kemudian, yang kelima, ada hak khusus, yang timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang lain terhadap orang lain. Kemudian, yang keenam, ada hak umum, yang dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di dalam negara kita, di Indonesia ini disebut dengan hak asasi manusia. Kemudian yang ketujuh yaitu ada hak individual. Yang menyangkut adalah hak-hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki. Kemudian yang kedelapan yaitu ada hak sosial. Di sini bukan hanya hak kepentingan terhadap negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Kemudian yang kesembilan ada hak absolut. Hak yang bersifat absolut adalah suatu hak yang bersifat mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dengan tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Namun, ternyata hak tidak ada yang absolut. Kemudian, hak juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, yaitu hak asasi manusia bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak untuk semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, yaitu ada hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Yang ketiga, yaitu hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian, contoh-contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hak mendapatkan kehidupan yang layak. Yang kedua, hak mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, hak dalam perlindungan hukum. Yang keempat, hak mendapat pendidikan. Yang kelima, hak mendapatkan pelayanan masyarakat.
dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, kewajiban. Apa sih itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban ini menjadi suatu tugas manusia yang harus dilakukan, seperti pekerjaan dan tugas menurut hukum. Kewajiban juga memiliki macam-macamnya. Yang pertama yaitu kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri, maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak. Yang kedua yaitu ada kewajiban publik. Dalam hukum publik yang berkolerasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkolerasi dengan hak perdata. Yang ketiga yaitu ada kewajiban positif. Kewajiban ini menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif tidak melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu ada kewajiban universal atau umum. Kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu atau perjanjian. Yang kelima, yaitu ada kewajiban primer. Kewajiban ini tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Contohnya yakni kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi timbul dari perbuatan melawan hukum, misal membayar kerugian dalam hukum perdata. Kemudian yang terakhir ada contoh kewajiban. Contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama berbicara yang sopan dengan orang tua. Yang kedua menjaga dan melestarikan lingkungan. Yang ketiga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang keempat berpamitan jika hendak berpergian. Yang kelima patuh kepada orang tua. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.